Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam video pembelajaran. Oke, melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Hari ini kita masih di tema yang keempat, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Namun seperti biasa, sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak sampaikan dapat mudah anak-anak pahami. Anak-anak juga jangan lupa ya, sarapan terlebih dahulu agar badan selalu sehat dan tetap fit. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Langsung saja, mari kita mulai. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang Pulau Kalimantan. Kalimantan, atau juga disebut Borneo pada zaman kolonial, adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia sebesar 73%, wilayah Malaysia 26%, dan wilayah Brunei Darussalam sebesar 1%. Pulau Kalimantan terkenal juga dengan julukan Pulau Seribu Sungai, dikarenakan banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Nah, ini ya peta Pulau Kalimantan. Di sebelah barat ada Kalimantan Barat, di tengah ada Kalimantan Tengah, di selatan ada Kalimantan Selatan, di sebelah timur ada Kalimantan Timur, dan di sebelah utara ada Kalimantan Utara. Nah, yang berwarna coklat itu adalah peta negara Malaysia, dan yang berwarna hijau adalah peta negara Brunei Darussalam. Mengenal daerah-daerah di Kalimantan. Pulau Kalimantan terdiri dari 5 provinsi, diantaranya yaitu Kalimantan Barat, ibu kotanya adalah Pontianak. Kalimantan Tengah, ibu kotanya adalah Palangkaraya. Kalimantan Selatan, ibu kotanya adalah Banjarmasin. Kalimantan Timur, ibu kotanya adalah Samarinda. Dan Kalimantan Utara, ibu kotanya adalah Tanjung Selor. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Asal-usul nama Kalimantan tidak jelas. Sebutan Kalimantan digunakan di Sarawak, itu daerah di sekitar Malaysia ya, untuk menyebut kelompok penduduk yang mengkonsumsi sagu di wilayah utara pulau ini. Sekitar tahun 400, Pulau Kalimantan telah memasuki zaman sejarah dengan ditemukannya prasasti Yupa, peninggalan kerajaan Kutai. Tetapi, perkembangan kemajuan peradaban relatif lebih lambat dibandingkan pulau lain karena kendala geografis dan penduduk yang sedikit. Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Pulau Sulawesi, dan sebelah selatan negara Filipina. Luas Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan di bagian barat dan utara, lalu Laut Sulu di utara dan timur, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur, serta Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan. Sungai-sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas, panjangnya 1.143 km yang berada di Kalimantan Barat. Lalu Sungai Barito yang panjangnya 880 km yang berada di Kalimantan Tengah. Kemudian Sungai Mahakam panjangnya 980 km yang berada di Kalimantan Timur. Sumber daya alam di Kalimantan. Kalimantan memiliki hutan yang lebat. Namun, wilayah hutan itu semakin berkurang akibat maraknya aksi penebangan pohon. Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Sayangnya, laju penggundulan hutan di Kalimantan demikian cepatnya. Pengundulan hutan di Indonesia disebabkan oleh industri kayu yang semakin mempersempit hutan alami. Pengalihan fungsi atau konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap derasnya
laju penggundulan hutan. Berkurangnya luasan dan kualitas hutan di Kalimantan menjadi ancaman serius bagi berbagai jenis satwa langka di Kalimantan, antara lain orangutan, bekantan, beruang madu, dan berbagai jenis owa. Satwa langka itu kondisinya terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan perburuan liar. Perkembangan dan pertumbuhan manusia yang cepat dan meningkat juga menyebabkan penggundulan hutan makin pesat. Kebutuhan sehari-hari seperti meja, kursi, lemari, pintu yang menggunakan kayu juga semakin banyak. Pemukiman-pemukiman, lahan hunian baru, dan lahan kerja baru juga muncul. Akibatnya, penggundulan hutan di Kalimantan makin tidak dapat diatasi dengan baik. Nah, ini ya, peta berkurangnya hutan di Kalimantan dalam rentang tahun 1950 sampai tahun 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Bisa anak-anak lihat, pada tahun 1950 wilayahnya masih hijau, yang menandakan hutan masih sangat banyak di Kalimantan. Lalu tahun 85 mulai berkurang ya, walaupun belum banyak. Itu yang warna putih berarti sudah digunduli hutannya atau sudah menjadi lahan-lahan hunian baru. Tahun 2000 juga sudah makin banyak, tahun 2005 dan tahun 2010 hingga 2010. Bisa anak lihat, bagian yang berwarna hijau ini makin lama makin berkurang ya, akibat yang tadi Bapak sebutkan. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan orang tuamu atau saudaramu yang berada di rumah ya. Dibuat tabel seperti ini. Nah, setelah anak-anak mendiskusikan bersama orang tua di rumah atau bersama saudara di rumah, sekarang anak-anak kerjakan ya soal ini di buku latihan kalian. Kemudian, menurut kamu, bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030 nanti? Jelaskan pendapatmu, lalu warnai peta di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Anak-anak bisa menggambar sketsa Pulau Kalimantan ini ya. Buat saja sebisa anak-anak, tidak perlu bagus-bagus. Buat di buku tulis anak-anak atau juga boleh di buku gambar anak-anak. Oke, masuk ke materi berikutnya. Yuk, mengenal nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari nelayan. Tahukah kamu, di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Ayo, kita cari tahu. Sekarang Bapak akan membacakan teks bacaan di bawah ini. Anak-anak simak ya. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya, Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang, ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Nah, diskusikan pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas ya. Nomor 1 sampai 3. Lalu, di bawahnya ada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Anak-anak jelaskan makna dari sila Persatuan Indonesia. Bapak sudah pernah membahas ya tentang makna dari sila-sila Pancasila pada video sebelumnya. Bisa anak-anak cek kembali video Bapak yang sudah Bapak upload ya. Kemudian berikut adalah simbol sila ketiga, itu pohon beringin. Jelaskan juga arti dari simbol tersebut. Kemudian bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya. Semua ini anak-anak kerjakan di buku latihan anak-anak. Oke, cukup sekian mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini.
Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara kalian yang telah membantu kalian dalam belajar di rumah. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.